Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah subuh pagi ini Allah tuntun kaki kita. Semoga perlangkah kaki saudara-saudara dari rumah sampai Masjid Az-Zumar tercatat amal soleh oleh malaikat Raqib, insya Allah. Betapa mulianya umat Nabi yang mau bangun fajar menuju masjid, sholat berjamaah, dan mau duduk ngaji. Rasul doakan, hadis Sahih Muslim, Allahumma barik li ummati fi bukuriha ila gurubiha. Kalau sudah yang berdoa Nabi pasti dijawab itu. Maka orang yang ngerti doa ini, Pak, situasi apapun, sesibuk apapun, Pak, mau ke masjid, sholat berjamaah, dan mau duduk ngaji, Pak, sangat rugi total. Kalau diberi hidup oleh Allah nggak mau sholat berjamaah, nggak mau ngaji, Pak. Karena di alam kubur itu hanya 3 hal yang akan bisa meringankan azab kubur: sedekah, taklim seperti pagi ini, dan anak soleh yang mendoakan. Lainnya nggak bisa nolong. Rumahmu, mobilmu, ATM-mu, emas, batanganmu, nggak ada apa-apanya itu, Pak. Sedekahmu, sholat berjamaahmu, dan taklim. Eleng-eleng itu. Kunci orang rajin taklim itu, Pak. Ikrarkan dalam hatimu, merasa paling bodoh sedunia, Pak. Masih banyak butuh nasihat-nasihat agama. Coba seperti pagi nanti kami akan sampaikan tema perbanyaklah doa pada saat sujud. Nanti akan kaget saudara. Doa apa yang dibaca Rasul saat sujud itu? Baik, kita kupas tadi doa pertama. Nabi mendoakan umatnya yang mau bangun fajar, sholat subuh berjamaah, dan mau ngaji, duduk ngaji sebentar. Rasulullah doakan, semoga Allah berikan barokah hidupnya, dunia dan akhirat, Pak. Fi bukuria ila ghurubiyah, dari pagi fajar sampai terbenamnya matahari, berputar lagi sampai pagi sampai terbenam matahari, Pak. Masya Allah. Maka jamaah kami yang sudah pernah sering nyimak nasihat agama saya di YouTube Al-Azhar, walaupun mereka beriang sedikit-sedikit, Pak, ngaji, Pak. Karena semakin rajin ngaji akan semakin sejuk hatimu, saudara. Saya tahu sholat masih banyak yang keliru, ngajimu banyak belum yang beres. Nah, di sini tempatnya dikupas tuntas hadis dan Al-Quran. Baik, kita lanjut sebuah hadis Sahih Muslim nomor 485. Untuk sini direkam, jadi kalau nanti yang nggak nulis bisa disetel rekamannya. Karena manusia itu mayoritas lupa, Pak. Di dalam masjid ingat, keluar pintu, Pak, lupa itu. Insya Allah lupa, apalagi yang sudah 60 tahun ke atas. Apalagi yang sudah 81 tahun, Pak. Eling-eling itu.
semua akan dikurangi saudara-saudara. Surat 36 ayat 68. Wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Hitungan angka umur kita ditambah. Saya tahun 2025 ini 81 tahun. Belum tentu saya bisa ikut calon presiden, Pak. Udah mati dulu saya. Ini nyawa kita ini tidak akan pernah tahu kapan akan berhenti. Mumpung kita masih hidup, masih ganteng-ganteng ini, duduk ngaji di Az-Zumar. Apa itu Az-Zumar itu? Golongan yang berbodong-bodong. Besok di akhirat ada 2 golongan. Ada 2 partai, bukan 10 partai seperti sekarang ini, Pak. Surat 39 ayat 71 sampai 75 itu. Golongan pertama, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Itu rombongan pertama. Mereka adalah ayat 71 72. Mereka itu golongan sontoloyo. Ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Sama-sama berbondong-bondong, Pak. Insya Allah jamaah kami yang kami hormati, kami bahagiakan di Az-Zumar, itulah golongan kanan, insya Allah. Karena orangnya soleh semua, walaupun ngantuk dikit-dikit nggak apa-apa. Silakan ngantuk ya, nggak apa-apa. Ngantuk itu nikmat Allah. Tapi mbok ya Allah, subuh ngantuk, maghrib ngantuk, Jumatan lebih ngantuk lagi ini. Eling-eling. Baik. Sebuah hadis tadi sangat harus kita pahami pagi ini. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Sahih Muslim nomor 485. Jadi ngaji itu harus Qurannya jelas, nomor surat, nama surat, ayatnya berapa, bacaannya bagaimana, clear, Pak. Jadi tidak ngaco, tidak ngawur. Nanti ada ayat sholat itu wajib khusyuk. Awas, jangan seperti sholatnya orang kesurupan ya. Ini kami laporkan ke MUI, Pak. Kami sudah survei ke Blitar 2 kali, Pak. Masa sholat tarawih 23 rakaat, 3 menit rampung itu. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Allah. Tumakninah itu rukun, tapi serampang saja, Pak. Tolin, sap. Astagfirullah. Teman kami Dr. Nur Kholis Nafis harus keluarkan fatwa. Itu menghina Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat itu nyontoh Rasul. Jangan sakarpe wetengi dewe. Bagaimana Al-Fatihahnya? Al-Fatihah itu rukun. Bagaimana tumakninahnya? 23 rakaat 5 menit rampung itu, Pak. Apa enggak potel gegere itu? Jangan ditiru itu. Awas, hati-hati saudara-saudara. Ini tanda-tanda akhir zaman sudah nampak jelas, ceto, welo-welo di bahasa Cina ya. Sekarang ada pesantren lagi, Pak, pesantren jati diri bangsa. Garis miring Ponpes Lintas Agama. Ya Allah. Kami survei 3 kali itu. Dosen-dosen komplit, ada Yahudi, ada Nasrani, ada sekuler, ada komunis itu. Sudah 4 kota berdiri ini, Pak. Pemerintah tahu. Yang meresmikan teman-teman saya sendiri jil. 1 masjid bisa buat sembahyang 7 agama. Apa enggak ngeri ini? Astagfirullah. Mengapa mereka berdiri seperti itu? Karena ada tokoh yang sudah secara terang-terangan mengatakan bahwa semua agama sama saja. Semua masjid untuk semua agama. Ini kacaunya di sini, saudara.
Saya sering debat keras sama kelompok jil itu, Pak. Sejak zaman Profesor Nurkolis Majid masih hidup sampai sekarang itu. Tapi tetap saja dilindungi Indonesia pemerintah. Awas, hati-hati sudah masukkan ponpes di mana anak-anakmu. Yang jelas akidahnya. Baik, hadis tadi mengatakan bahwa Rasul berfirman, hamba Allah yang paling dekat kepada Allah adalah pada saat sujud itu. Kata Nabi, semua sujud jika mampu. Tapi kata Nabi, jika umatku keberatan setiap sujud, memperbanyak doa, tolonglah. Paling tidak sujud yang terakhir. Tentu diawali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Yang biasa baca itu, karena bacaan sujud itu banyak. Nah setelah itu baru dilanjutkan doa tuntunan Nabi. Ada 7 doa. Kiai sampaikan 5 saja nanti. Pertama setelah kita sujud terakhir paling tidak lah. Kalau perlu, kalau sholat qiyamul lail sendiri malam atau sama keluarga, ya setiap sujud panjangkan sujudmu. Mengapa saat itulah Allah kerahkan jumlah besar malaikat. Apalagi bangun malam. Hai malaikat, turunlah kalian yang punya sayap 2, sayap 3, sayap 4. Itu di surat 35 ayat 1 itu. Namanya surat Fatir. Yang menerangkan malaikat itu sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Siapa yang sayap 3, sayap 4, sayap 2 itu? Ini pentingnya ngaji saudara. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang bersayap 4 itu, malaikat Jibril dan Mikail. Karena tugasnya paling berat Mikail itu. Penyampai rizki. Dari fajar sampai terbenam matahari kembali fajar lagi. Jadi sebelum fajar udah keliling masjid-masjid. Rizki yang berbentuk materi maupun non materi sehat itu rizki. Terus menjalankan matahari. Matahari itu srengenge ya. Terus bulan. Itu malaikat Mikail. Sampai mengantar Rasul Isra Mi'raj Jibril dan Mikail. Tuh sayapnya papat. Papat itu sekawan. 4. Terus sayap 3. Yang sayap 3 itu nanti malaikat yang akan sowan ke rumah kita, Pak. Mudah-mudahan kiai belakangan saja. Awas. Saya kan masih umur 40. Ya, ke 37 tahun murid saya mati. Kemarin itu yang masih ganteng itu kena banjir itu mati itu. Satu mobil 2 orang. Suaminya bisa lompat karena bisa renang, Pak. Bojone ngalir ora iso renang, Pak. Ya innalillah. Mobil mewah itu. Bagus. Hanyut. Padahal rencananya mau belanja untuk buka bersama itu. Sehat segar buka dari rumah. Itulah namanya takdir di situ saudara-saudara. Maka ingat-ingat. Hidup di dunia ini sementara. Tahu-tahu surat 40 ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya illa mata wa annal akhirata darul qarar. Hidup di dunia ini sementara. Tafsirnya diterangkan kalam hil basar, sekejap mata, Pak. Bahkan Nabi bersabda, a'maru ummati sitina ila sab'ina sana. Umur umat itu rata-rata 60 tahun. Sampai 70 tahun, lebih dari 70 tahun itu sedikit. Saya udah bonus berapa tahun? 81 tahun.
Alhamdulillah. Saya kalau boleh mohon 100 tahun saja. Tapi nggak bisa diminta. Karena 4 bulan waktu janin ada di kandungan ibu masing-masing. Udah ditulis Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu. Jodohmu, rizkimu, nasibmu, termasuk ajalmu. Udah ditulis. Ini malaikat Israel sudah nganter saya terus, nguntiti saya terus. Saya nggak tahu kapan akan berakhir. Surat 7 ayat 34. Al-A'raf. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ataw wa la yastaqdimun. Setiap umat punya ajal masing-masing. Pertanyaannya, ajal itu apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir, ajal itu adalah batas nafasmu terakhir itu. Batas akhir denyutan jantungmu itu. Batas akhir gerakan paru-parumu. Tipas, kalau paru-paru tipas angin, Pak AC. Jantung ini pompa. Batas akhir suaramu itu. Kalau sudah mati klinik, itu mati. Kalau otak sudah tidak berfungsi, mati. Jadi 1,3 triliun sel-sel yang ada di tubuhmu. 361 sendi-sendi. 208 tulang-tulangmu. Semakin akan rapuh. Dengkul saya udah nggak ada olinya, udah muter-muter kering ini. Udah kayak jengkol. Ya. 6 meter usus halusmu itu. 9 miliar fori-fori kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. 7 miliar saraf yang ada di otak kanan, otak kiri, otak besar, otak kecil. Sepersekian sekon itu dikurangi oleh Allah. Waman mu'amirhu tadi. Bukan semakin perkasa manusia itu, Pak. Semakin loyo. Dan semakin akan nafasmu itu Senin, Kamis, Rabu, Jumat, Pak. Mumpung nafasmu itu masih panjang. Kata Nabi, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunlah nafasmu itu dengan la ilaha illallah. Surat 47, surat Muhammad ayat yang ke-19. Ini yang kesalahpahaman umat Islam di sini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat thayyibah ini jangan hanya digunakan temporer. Artinya hanya untuk tahlilan orang mati tok. Dia enggak sholat tapi tahlil rajin. Yang ditahlili enggak sholat juga lagi. Ini itu. Yang benar itu la ilaha illallah, sholat fardunya beres. Al-Baqarah 238. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat 5 waktu itu. Lebih-lebih sholat wusta. Sekarang ngerti saudara, apa sholat wusta itu? Wusta itu pertengahan. Ya sebagian ulama berbeda pendapat, kita hormati saja. Saya sendiri sebagai sesepuh Ustadz juga beda dengan Profesor Satori. Berbeda dengan Profesor Resiab. Masing-masing dasarnya kuat. Saya Adi Hidayat Abdul Samad sama. Bahwa wusta itu dalam tafsir Ibnu Abbas maupun tafsir Ibnu Katsir sholat asar. Itu wusta. Bahkan Profesor Hamka menggambarkan wusta itu asar. Digambarkan umur manusia, Pak. Sebentar lagi terbenam matahari, Pak. Gelap. Gelap gulita. Bukan Indonesia gelap gulita, bukan. Artinya sebentar lagi kita nunggu malaikat Israel. Parameternya 40 tahun itu sudah mulai gelap, Pak.
Surat 46 ayat yang ke-15. Hatta idza balagha arba'ina sanah. Umur 40 tahun sudah ditulis gelap. Apalagi sampai 60 tahun. Jadi wusta itu asar. Dasarnya Umar melihat Nabi itu setiap sholat asar selesai tidak pernah angkat kaki, Pak, sampai terbenam matahari. Yang berdasarkan wusta itu zuhur, juga berdasarkan sebuah keterangan yang saat matahari persis nisfun nahar, apalagi 16 Juni, itu lurus persis Ka'bah. Maka Rasul saat itu semakin khusyuk waktu zuhur itu. Jadi kita hormati pendapat wusta ini. Pertama pendapatnya asar, kedua pendapat zuhur. Yang jelas saran saya jaga semua sholat. Baik masuk hadis tadi yang bahwa banyaklah doa pada saat sujud. Pertama Rasulullah ajarkan Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Itu pertama. Kan ini direkam nanti di setel videonya saja. Ya Allah, akhirkan ajalku ya Allah dengan akhir yang husnul khatimah. Parameter husnul khatimah itu mati dalam keadaan iman. Ukurannya seperti itu. Parameter iman, ya sholat fardu 5 waktu itu beres. Itu orang iman. Puasanya beres, itu orang iman. Maka di dalam Al-Quran tidak satupun ayat dari 30 juz 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Tidak ketemu ayat yang bunyinya ya ayyuhal muslimun, Pak. Untuk ayat orang-orang enggak ada. 379 itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atau innalladzina amanu. Maka saum ini juga perintah Allah untuk orang yang mukmin, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Maka orang Islam belum tentu saum dia, Pak. Karena belum sampai derajat iman mukmin. Berapa banyak umat Islam yang setiap Ramadan biasa saja, ngerokok biasa, makan biasa. Betul, warteg itu ditutup dengan ordeng. Tapi kaki di bawah kelihatan kok. Pada gelantungan kakinya makan itu. Ya Allah, padahal KTP-nya Islam. Pakai peci lagi. Juga mungkin ada yang pakai kerudung. Mungkin berhalangan lah. Masa berhalangan tiap hari? Ini fakta, Pak. Maka yang diperintah saum hanya orang mukmin. Berapa banyak orang Islam tidak puasa. Itu pun Rasul masih wanti-wanti. Kamin sa'imin laisal jaza ilal ju' wal atos. Sahih Muslim. Berapa banyak orang yang puasa tapi hanya dapat lapar dan haus. Mengapa? Baik, terakhir ya. Doa pertama yang diajarkan Rasul saat sujud adalah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Semoga termasuk kita. Doa kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah sebelum aku maut. Mengapa? Batasan taubat ini kata Nabi, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahih Bukhari, innallaha yaqbalu taubatnya abdi ma lam yuwarwir binafsih. Tobat ini diterima oleh Allah sebesar apapun dosamu sebelum nyawa sampai kerongkongan, Pak.
Kalau sudah nyawamu sampai kerungan, naik turun, kakek, kukuk, ditolak oleh Allah. Tobat ya sekarang ini. Penyesalan dosa-dosa yang telah salah silam. Apalagi membunuh orang. Apalagi korupsi ribuan triliun pertamuk. Apalagi korupsi pagar laut, pagar darat, pagar langit. Itu dalangnya pagar laut, wah berat itu. Jangan nyebut nama, nggak boleh. Ya Allah. Sertifikat resmi padahal. Darat sudah dipagar-pagar, laut dipagar-pagar, langit dipagar lagi nanti. Ini nanti berat. KTP-nya Islam lagi. Tobat itu diterima oleh Allah sebelum nyawa sampai kerongkongan. Nah, Fir'aun, Mas Presiden Fir'aun, ditambah Mas sekarang. Mas Presiden Fir'aun, karena dari wetan dia ya. Itu pernah tobat di tengah Laut Merah, saudara. Surat 10 ayat 92. Fal yauma nunajjika ibadanika litakuna ayah. Liman khalfaka ayah. Hai Musa, betul Tuhanmu Allah. Sekarang saya mau mati di tengah laut karena tenggelam. Tolong mintakan ampun kepada Allah. Saya akan tobat masuk Islam. Saya akan tobat mau sholat berjamaah subuh di Az-Zumar. Saya mau ikut ngaji, tidak buru-buru pulang. Kata malaikat Jibril, tolak saja Musa. Karena nyawa Fir'aun sudah sampai kerongkongan. No. Kata Nabi Musa, Mas Presiden Fir'aun, ora iso. Udah nggak bisa tobatmu. Ditolak oleh Allah. Mengapa? Karena nyawamu sudah sampai kerongkongan. Ora iso. Giling-giling itu. Ora iso. Akhirnya mati su'ul khotimah bersama ribuan tentara Mas Presiden Fir'aun, termasuk Haman dan Samiri. Haman itu ajudan Mas Presiden Fir'aun. Samiri itu dukunnya Presiden Fir'aun. Nah, Haman itu kalau diterjemahkan menteri segala urusan, itu Haman, Pak. Mati su'ul khotimah. Namun khusus Presiden Fir'aun, jasadnya diabadikan oleh Allah. Sekarang masih tersimpan di salah satu piramid yang sangat indah di Mesir. Kiai tahun 61 sudah kunjung ke sana, betul. 4,3 meter. Itu Mas Presiden Fir'aun. Ya Allah, kok rupanya mirip kayak Pak D, ya Allah. Baik, kita lanjutkan doa kedua. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Saya ulang lagi pertama. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Nomor loro itu dua. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ayo beresi sholatmu. Yang enggak rukun sama mertua cepat minta maaf. Enggak rukun sama bojo cepat damai. Enggak rukun sama tetangga cepat rukun. Mumpung masih hidup. Nomor 3. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu nomor 3. Ya Allah, hanya Engkau lah yang maha membolak-balikan hatiku, ya Allah. Sabit, kekehkan, kokohkan, kukuhkan, istiqomahkan, konsistenkan hatiku, ya Allah, dalam agamamu. Karena kolbun, ini kajian ilmiah ya, dengarkan baik-baik. Ada 3 tahapan namanya yang menentukan manusia di dalam hati ini, Pak. Ada yang namanya kolbun, ada namanya absor,
Ada yang namanya fuad. Fokus, tenang, syukur berangkat ngaji saudara, kalau enggak orang ngerti sampean. Surat 7 ayat 12 sampai 27, tepatnya di ayat 13-14 itu. Kalau saya baca semua sampai jam 8 nggak selesai ya Quran ya, karena yaitu alhamdulillah Allah berikan 30 juz ya. Jadi iblis pernah berdoa dikabul oleh Allah, Pak. Dua doanya iblis itu. Ya Allah, ada apa? Berhubung engkau memvonis kami dan anak cucu kami sebagai bahan api neraka, mohon kabulkan dua doa saya. Nah, iblis, setan, jin, pro-prayangan, Nyai Roro Kidul, itu divonis oleh Allah sebagai bahan api neraka. Itu ditemukan dalam surat 7 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balum abdal ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na li jahannama. Jadi bahan api neraka jahanam itu sebagian besar jin-jin kafir. Jin mukmin masuk surga, Pak. Karena jin mukmin itu sholat seperti kita, Pak. Disimak nanti surat 49 ayat 29. Surat 46 Al-Ahqaf ayat 29. Jin-jin mukmin ikut mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dan pengajian di mana saja. Tuh surat 46 ayat 29. Bahkan jauh jari sudah mereka mendengar. Az-Zumar Sabtu subuh pekan pertama ini akan ada pengajian Kiai cilik dari Al-Azhar. Udah diumumkan kocok-kocok. Ayo datang Az-Zumar. Di sana ada makan gratis nanti. Datang semua, Pak. Jumlahnya lebih banyak jin, Pak, ini. Ini paling banyak 100 jamaah ini. Kurang 40. Jinnya lebih banyak lagi. Jin lanang, jin wadon, datang semua, Pak. Dibuka nanti sampai di rumah. Surat 46 ayat 29. Dia mengakui bahwa manusia Quran lebih bagus. Bagaimana sholat? Ya, seperti kita. Surat 33 ayat, surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin yang mukmin itu sholat. Maka di Makassar ada masjid jin. Kelihatan suara gemuruh amin. Itu jin yang sholat. Nah kalau di sini ada masjid jin, bubar pada takut kabeh itu. Baik, kita lanjutkan. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Kolbun ini paling ringkih, Pak. Paling rawan, paling lemah. Karena kolbun itu yang suka mencela-mencela, Pak. Qalb. Maka dalam ranah ilmu tajwid disebut iqlab. Kami contohkan min ba'di. Tidak boleh dibaca min. Harus kembali pertama lagi mim ba'di. Maka yang sering bohong ngapusi plin-plan itu kolbun. Maka paling gampang dibobol oleh setan untuk korupsi, Pak. Untuk membunuh 6 pemuda soleh di jalan tol itu setan yang perintah. Berat nanti besok. Korupsi kok, waduh ya Allah. Negara manapun kalau sudah koruptor itu berjamaah hancur, Pak. Roboh itu. Akhirnya kelabakan bikin program Danantara. Itu juga lahan iblis. Lahan korupsi.
Rakyat sudah pajak disiplin buat bancaan. Pertamina bobol, BUMN bobol. Apa saja bobol di negeri kita ini. Karena kolbunnya manusia, kolbun pemimpin, direktur, dirut, udah dibobol oleh setan itu. Tapi doa setan tadi dua hal. Ya Allah, pertama, jangan matikan anak cucu kami ya Allah. Baik, saya kabulkan. Seluruh anak cucumu tidak saya matikan kecuali kiamat. Oh. Maka jumlah jin dan manusia itu jauh lebih banyak jin. Maka jin itu ada di mana-mana. Di masjid, wah setiap Jumat banyak setan di situ Pak. Yang sholat Jumat 100, yang ngantuk 200 itu. Karena banyak jinnya Pak. Di gedung DPR, ngambruk di sana. Di istana, memang peternakannya di istana sana jin. Di MK, di MA, ngambruk setan-setan ada di sana. Di partai coklat, partai hijau, jinnya banyak. Karena jumlah jin lebih banyak daripada manusia, itu ayat Al-Quran nggak bisa dibantah lagi. Jumlah manusia semakin habis karena dimatikan oleh Allah. Ini pertama kolbun. Kalau kolbun sudah mampu dibobol oleh syaitan, yang paling berat itu, kalau setan yang asli, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabur dia. Atau kalau hafal ayatnya surat 23 ayat 97-98. Surat Al-Mu'minun itu. Rabbi a'udzubika min hamasatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ini ilmu. Tolong itu dihafalkan. Paling enggak Al-Falaq An-Nas lah. Supaya setan tidak masuk membobol kolbun kita. Kolbun sering pelin-pelan. Ali Imran ayat 78. Pagi dile, sore tempe. Saya tidak akan cawe-cawe ke MK. Saya tidak akan cawe-cawe ke MA. Buktinya itu kolbun Pak. Maka kolbun sering hancur luluh. Karena bolak-balik mencela-mencela. Nah kalau sudah kolbun mampu dibobol, mulai membobol absor. Ada mata kepala, ada mata hati absor itu. Kalau absor sudah mampu dibobol, terakhir fu'ad atau af'idah. Fu'ad itu akar kata atau mufrad, af'idah itu jamaknya. Surat 32 ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah qalilam ma tashkurun. Clear. Kolbun, absar, fu'ad. Semoga fu'ad kita ini semakin sempurna, semakin kokoh. Karena hati nurani saudara itu ada 3 isi. Iman, Islam, ihsan. Semoga istiqomah iman kita. Insya Allah. Doa nomor 4. Saya ulang supaya saudara eling. Pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Kedua adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nomor 4. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkan akhir nanti di akhirat ya Allah dengan hisab yang enteng, yang mudah, yang ringan. Tolong doa itu dibaca. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan. Dan Rabbana la tuzigh qulubana sampai Rabbana atina. Allah akan ringankan hisab kita. Saya ulang, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku nanti di akhirat
dengan hisab yang mudah, yang ringan. Penutup nomor 5, di bulan Ramadan Rasulullah menambah memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu hadisnya utuhnya seperti itu. Tidak ada karim-karim ya, dengarkan. Itu tambahan sebagian ulama saja. Hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, doa itu bunyinya seperti itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kalau dibaca berjamaah, wani menjadi wana. Nah, setelah itu selesai. Duduk tahiyat akhir. Ini sebagai penutup. Duduk tahiyat akhir pun Rasulullah masih menganjurkan doa sebelum salam. Hadis muttafaqun alaih di dalam Bulughul Maram halaman 160, hadis nomor 378. Bukan nanti yang punya Bulughul Maram, halaman 160 paling atas sendiri itu. Idza tasyahada ahdukum falyasta'id billah min arba'. Apabila kamu selesai membaca tahiyat akhir, fasta'id billah, mohonlah perlindungan kepada Allah min arba', dari 4 perkara. Pertama, mohonlah perlindungan kepada Allah agar terhindar dari azab jahanam. Kedua, agar terhindar dari azab kubur. Jadi ada azab kubur itu, tapi majazi. Ketiga, semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah kehidupan dan kematian. Keempat adalah semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah Dajjal. Nah, doa itu kalau sudah dibaca begini. Setelah tahiyat kita sampai fil alamina innaka hamidum majid, ojo salam dulu. Dihafalin itu doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Baru salam. Selesai sudah. Tema pagi ini adalah perbanyaklah doa pada saat sujud. Semoga barokah dan manfaat untuk jamaah semuanya. Silakan bertanya yang kaitan materi ini, 2 pertanyaan saja. Untuk bapak-bapak 1 pertanyaan, ibu-ibu 1 pertanyaan. Setelah itu kita tidur di rumah masing-masing. Monggo silakan kalau ada yang tanya. Boleh tanya di luar materi ini. Kalau nggak tanya, Kiai yang nanya, angel nanti malah. Bismillah Kiai, mohon pertanyaan. Ya. Terkait dengan tadi ada bahasan dengan sholat wusta, gitu ya. Adakah amalan khusus yang Rasulullah contohkan di waktu wusta ini agar kita bisa mengamalkan dengan seksama gitu ya? Baik. Terkait dengan keutamaan juga di Sholat waktu wusta. Ya. Baik, terima kasih. Sebuah hadis Sahih Bukhari nomor 576. Nah, dicatat ini, pentingnya ngaji di sini saudara. Mumpung Kiai masih hidup, kalau pas Azumar mengundang Kiai, tolong hadir. Insya Allah. Di luar Ramadan pun saya siap. Tapi tentu harus dicocokkan harinya dulu. Karena Kiai ini penuh Pak. 24 jam sampai gak istirahat. Ya paling banyak di Pertamina, di BUMN, di Markas BIN. Paling banyak. Nanti kalau butuh ya kita, Pak Nanang atau Pak Burhanuddin, kompromi dulu. Mana yang saya bisa itu. Dengarkan baik-baik. Karena jawabannya Quran dan hadis. Enggak menyimpang dari Quran dan hadis. Saat itu Rasulullah setiap salat asar, Rasulullah memperbanyak istighfar. Selesai salat asar ya, sampai terbenam matahari. Artinya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man aksar istighfar. Dengarkan baik-baik, fokus. Setelah itu nanti kita Allahumma laka sumtu saja. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, relatif ya keikhlasan itu sampai terbenam matahari itu.
Ja'alallahu lahu nuran fi qalbi. Allah akan turunkan cahaya di hatimu itu. Sehingga hatimu itu ada lampu. Karena Rasul menggambarkan manusia itu musafir, Pak. Musafir harus tahu alamat. Mau kemana kita jalan ini. Dan harus tahu tanda-tanda lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Diibaratkan Rasulullah itu, manusia itu dalam keadaan musafir, dalam keadaan gelap. Nah, orang yang memperbanyak istighfar, nuran, Allah akan berikan cahaya di hatinya itu. Sehingga tidak nabrak-nabrak. Kedua, wa ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan hilangkan semua kesusahan, kesedihanmu itu. Pertama tadi Allah turunkan cahaya. Kedua, Allah akan hilangkan seluruh kesusahan dan kesedihan. Banyak hal, saudara. Pajak naik, telur naik mau lebaran ini. THR belum turun, gaji 13 sudah nggak jadi. Coba. Sekarang itu buang angin kecil saja pajak, saudara. Eling-eling itu. Buang air besar pajak. Makan di rumah-rumah makan pajak. Semuanya pajak, saudara. Tapi kok pajak kok habis terus, bangkrut terus itu. Itu supaya kita dihilangkan oleh kesusahan kesedihan kita, perbanyak istighfar. Nomor 2 itu. Nomor 3. Wa ja'alallahu min kulli dhayyiqin makhrajan. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, lebih-lebih habis sholat wusta tadi, sholat asar tadi, Allah akan berikan jalan keluar atau solusi dari seluruh kesulitan yang persoalan kamu hadapi. Masalah apa saja, persoalan apa saja yang engkau tidak mampu menyelesaikan, Allah turunkan solusi. Makhrajan itu jalan keluar. Nomor 4. Wa ja'alallahu razzaqahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan datangkan rezeki dari arah mana saja. Loh, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, Allah akan kirim rezekimu. Termasuk sehat itu rezeki. Kiai ngerti kuncinya, Pak. Supaya kita sehat apa, Pak? Ini pentingnya ngaji di Azumar, saudara. Satu hal, saudara. Rajinlah tadarus Al-Quran. Karena Quran itu untuk obat. Ini yang tidak dipahami oleh orang banyak. Surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatul lil wa la yasitu zalimina illa khasaratuh. Kami turunkan Al-Quran itu untuk obat rohani dan jasmani. Bagaimana bentuknya obat rohani? Surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Baca Quran itu pasti akan mendapatkan sakinah, Pak. Bagaimana untuk obat jasmani? Al-Baqarah 74, 73, 74. Dan An-Nahl ayat 69. Untuk obat jasmani, sayur mayur, adas kulawaras, timun, kacang, daun-daun, anggur, kurma, madu, itu dikemas oleh ahli farmasi, jadi tempra, jadi panadol untuk turun panas. Loh. Penyakit tipes bisa diobati itu. Berarti dia tahu madu hijau itu apa yang dibuat? Yang dibuat adalah daun kelor, daun saga, daun adas kelawaras, daun sambirata, coba. Kita nggak ngerti, Pak. Al-Quran 14 apa yang Islam menerangkan.
Yang menemukan malah orang kafir coba. Orang Islam nggak bisa bikin jamu. Nah itu, jadi kuncinya adalah jangan males Al-Quran. Kami berikan syarat yang paling mudah. Setiap mau tidur, sebelum tidur tolonglah 5 ayat sajalah. Alif Lam Mim sampai Umul Muflihun. Besok tidur. Besok mau tidur, innalladzina kafaru sawaun. 5 ayat tidur, terus besok lagi sambung 5 ayat. Sama kami di Al-Azhar banyak yang sudah khatam, Pak. Padahal cuma 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Kalau mampu 1 ain, insya Allah itu obat. Saya sampaikan ya, kalau orang lain dosa, kiai ini sudah banyak ujian dari Allah. Tapi karena saya tahu konsep sehat, ya sehat. Ya, dengarkan baik-baik, semoga jamaah tidak seperti saya ujian. Vertigo punya, katarak sudah 2 kali, jantung sudah 4 ring saya. Rungokke, ojo wedi. Paru-paru baru selesai. Karena banyak minum obat setiap hari 12 pil. Lari ke ginjal, lari ke lambung, lari ke dengkul. Asam urat punya saya, asam urut punya, asam sulfat minggat. Fufu, fafa. Ini itu. Semoga jamaah panjang umur, sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat kandungmu walaupun pas-pasan ora apa-apa ya. Kalau kiai kan banyak duit, tapi belum tentu sehat itu loh. Itu kuncinya baca Al-Quran saudara. Tolong mulai nanti malam kalau mau tidur baca Al-Quran, insya Allah. Tapi kalau baca Al-Quran nganggur tok, nggak usah ya kere, Pak. Karena ayat Al-Quran akhirat dan dunia, ya usah sesuai dengan kemampuan. Kalau yang sudah tua-tua ini kan pensiun, ngomong cucumu, nanti engkau diberi duit anakmu yang medit ya udah kebangetan. Orang tua kan sudah pensiun mau kerja apa? Ngelamar ke Pertamina juga nggak laku. Ya kerjanya apa? Zikir, doa, dan ngomong cucu. Allah akan berikan rezeki dari melalui putra-putramu itu. Insya Allah. Dikasih anak ya alhamdulillah, nggak dikasih ya kebangetan. Saya itu anak saya banyak ya, 7 anak saya itu. Cucu 16, cici sudah 3 itu. Saya disuruh istirahat, orang gelem aku. Karena dakwah itu nggak ada pensiun. Suruh istirahat, saya orang gelem mau aku. Nanti saja kalau sudah tidak mampu berbicara, saya istirahat. Tapi kamu saweran ya. 7 orang 2 juta kali 7 kan 14. Ongkang-ongkang saya. Maka tolong yang punya anak 3, tolong doakan mudah-mudahan doakan anakmu supaya jadi orang soleh dan tahu kondisi orang tua. Baik, terakhir ditutup doa saudara. Catat baik-baik. Surat 14 ayat 40 dan 41. Ayat 40 ini adalah orang tua mendoakan anak. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, dengar ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang ahli sholat. Gitu loh. Ayat 41, anak mendoakan orang tua. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Baik, pertanyaan pertama tadi saya jawab, perbanyak istighfar. Apa yang dibaca Rasul? Banyak. Rasul sering membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi itu. Yang panjang itu. Kata Rasul paling pendek ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada yang bentuknya Astaghfirullahal-azim. Ada yang sampai panjang. Allazi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu. Tolong perbanyak istighfar.
saat sholat asar itu. Apalagi yang pensiun ya. Itu sunnah Rasul. Tapi itu sunat saja ya. Baik, barangkali ibu-ibu ada pertanyaan kapan makan gratis? Ya, silakan. Mbak. Kalau ada saya jawab, kalau nggak ada ya saya juga ngantuk kok. boleh, monggo. Nah, ini penting pertanyaan. Pertanyaan boleh di luar materi ya. Calon capres 29 siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena tadi hanya untuk ibu-ibu, tapi karena ibu-ibu tidak ada komentar, terpaksa saya nih Pak Kiai. Terima kasih, monggo. Ya. Terkait dengan jil tadi, Pak Kiai, itu mereka bahwa neraka, surga dan neraka itu belum diciptakan. Jadi dunia ini dihamparkan katanya oleh Allah, maka disitulah surga dan neraka. Terus kedua itu terkait dengan siksa kubur, mereka juga tidak percaya, dan termasuk anjing minuman tidak haram tapi tidak boleh. Nah itu bagaimana pengertiannya Pak Kiai? Baik, matur nuwun Pak. Mohon maaf, orang bertanya itu bukan orang bodoh Pak, orang pinter. Ini pertanyaan yang sangat berharga saudara. Dieling-eling itu. Sampai jam 9 saja ya. Karena ini ilmu yang sangat tinggi, saudara harus tahu. Saya berdebat sengit 5 tahun di hutan kayu saudara. Dengan Profesor Dr. Nurkolis Majid. Sampai saya juga sayang beliau sayang saya. Sampai terakhir beliau transplantasi hati sampai Beijing, Pak, 9 miliar waktu itu. Tapi putusan Allah sampai di Pondok Indah, al-anu innalillah Pak. Saya di sebelahnya itu Pak. Walaupun saya keras waktu debat, tapi saat sakaratul maut saya tunggu itu. Seperti Profesor Hamka ya. Profesor Hamka kan sama Pak Karno. Oh, Pak Karno kan wah hebat itu. 9 tahun terzolim itu. Tapi Pak Karno pesen, tolong kalau saya meninggal, Hamka suruh ngimami. Berangkat itu. Kalau saya, sorry deh. Sorry ya. Oh, yang menzolimi kok mau memimpin sholat, itu Hamka Pak. Beliau orang soleh betul. Kalau saya orangnya keras Pak. Saya dizolimi 9 tahun kok enak saja mati suruh saya jadi imam. Sorry ya. Kayak Prabowo. Sorry ya. Tapi soleh betul itu. Nah saya ternyata nggak tega waktu Nurkolis Majid wafat itu. Saya disuruh memimpin sholat karena ada anaknya saja. Nah sekarang dipimpin oleh Ulil Absor Abdallah. Saya sudah sering debat Pak, kami berikan kurang ajarnya jil Pak. Saya nggak sebut namanya ya, termasuk di tokoh di Istiqlal itu yang sekarang jadi Menteri Agama itu. Yakut dan Yakut Yakjud Makjud lah. Ya. Itu mengatakan Pak, semua agama sama saja. Saya buka itu, tolong melek matamu. Buka surat Al-Imran ayat 19 dan 85. Inna dina indallahil, itu Quran. Kok dia bisa mengatakan semua agama sami mawon? Allah sendiri yang mengatakan agama yang aku ridhoi hanya Islam titik. Tidak ada Islam Inggris, tidak ada Islam Amerika, tidak ada Islam Nusantara. Tidak ada Islam Syiah atau Islam Jil apalagi. Itu satu poin. Dengarkan baik-baik, ini penting pertanyaan ini Pak. Kami runtuh 3 hal saja. Dia mengatakan semua agama sama saja. Ini kacau otak, kacau hati Pak. Ayat 85. Barang siapa memeluk agama selain Islam, saya tolak seluruh amal perbuatannya walaupun soleh. Dan rugi dunia akhirat. Clear itu Ali Imran. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islamatin. Hanya Islam yang aku ridhoi. Loh kok semua agama dikatakan sami mawon? Itu satu. Semua masjid untuk semua agama. Nah, ini kacau lagi, edan lagi itu.
Dengarkan baik-baik. Surah 9 At-Taubah ayat 17, 18, 28. Dengarkan. Ini jil, Pak. Kelompok jil yang kurang ajar itu. Maka lil musyrikina masjid Allah. Orang-orang musyrik, orang kafir itu tidak haram masuk masjid. Ayat 18. Innama ya'muru masjid Allah man amana billah. Yang boleh ibadah di masjid itu adalah hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Yesus Kristus, Matius, anak Bapa, meninggalkan surga. Mereka beriman kepada Wisnu, Brahma, dan Siwa. Mereka kalau doa, Hong milaheng, sang yang hong milahong, rambut gondrong, kantong kosong. Lalu kok boleh sembahyang di masjid? Terjadi itu di Jawa Tengah itu, Pak. Aduh. Masjid untuk sembayangan biksu. Coba. Terus kalau akad untuk kebaktian pendeta-pendeta. Indonesia sudah kacau balau, Pak, ini. Terus ayat 28. Innamal musyrikuna. Coba. Musyrikuna najasun fil masjid. Masuk masjid dianggap najis oleh Allah. Pertanyaannya mengapa? Karena mereka musyrik kafir itu tidak pernah mandi junub. Itu panjangnya ayatnya seperti itu. Orang Islam saja dalam keadaan junub nggak boleh masuk masjid. Apalagi musyrik kafir itu loh. Terus surah 72 ayat 18. Wa annal masajida lillah. Tuh. Wala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid di dunia ini milik Allah. Wala tad'u ma'allahi ahada. Jangan menyembah berdoa selain aku. Nah, mereka berdoa, beribadah, menyembah kepada berhala. Menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Paus Francisco sekarang lagi kelengar itu orangnya. Ya Allah. Istiqlal, saudara. Saya debat dengan Nasaruddin Umar. Karena teman saya sendiri. Manggil saya Mbah. Bagaimana antum seperti itu? Sembayangan di Istiqlal pakai Injil lagi. Aduh, piye kumaha iye. Ini kacaunya otak jil, Pak. Terus 2. Daging babi, daging anjing itu mughaladah, najis mughaladah. Dimakan pun haram. Tapi jil mengatakan manusia itu yang penting niatnya. Innamal a'malu biniat. Pakai kedua hadis lagi. Kalau niatnya untuk berobat, makan daging babi boleh. Badokmu kono apa? Waduh, edan kowe iki jil aku. Apa enggak ada obat lain? Kok nawa itu yang penting buat obat, walaupun itu daging asu. Asu itu bahasa Cina ya. Boleh dimakan coba. Maka sekarang orang Amerika banyak yang masuk Islam. Karena menemukan prinsip Rasul. Mengapa mencuci najis mughaladah itu harus dicampur dengan tanah? Saya nggak cukup menjelaskan kimianya ya. Maka kalau tidak dicampur dengan tanah, tetap ini kuman-kuman akan merembet semakin parah. Surat 7 ayat 25 itu, Pak. Tanah ini obat mujarab. Tanah kembali tanah. Kuman-kuman itu dari tanah. Maka mencuci najis mughaladah itu harus dicampur tanah. Tanah musuh tanah. Oh, banyak orang masuk Islam. Karena penyakit minyak babi dan minyak asu itu sulit untuk diobati, Pak. Kecuali dengan tanah tadi. Tapi jin mengatakan yang penting niatnya. Waduh, ketemu apa? Aduh, kalau yang penting niatnya nanti bunuh orang juga yang penting niatnya. Ini kelompok jin. 1, 2, 3. Yang keempat sekarang.
Mereka berdasarkan ayat ini surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ini rahmatan lil alamin. Terus ayat 112 Al-Baqarah. Tapi disimpang siurkan maknanya, Pak. Dzuribas alimu zillatu aina masukifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Makanya debat dengan saya begini, Kiai, ya. Indonesia kan bukan negara Islam, betul. Tapi Islam ini prinsip. Nah ini Chili ini terjadi sinkritisme, Pak. Maka ada perang asimetris, propaganda, ada perang sinkritisme mencampur adukan yang hak dan yang batil, ada perang sistematisme. Ini banyak bentuk perang itu, ghazwul fikri namanya. Nah, mereka sudah mencampur adukan yang hak dan yang batil. Bagaimana? Dosa besar. Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mencampur adukan agama ini di masjid itu sudah salah, Pak. Terus mencampur adukan yang hak dan yang batil, babi sama asu haram. Tapi diniatkan untuk obat. Ini kurang ajar, Pak. Dosa besar ini. Lantas aneh lagi sekarang itu, yang itu kami survei di Blitar 2 kali sama MUI, pesantren ponpes lintas agama. Mengerikan, Pak. Mohon maaf, Pak. Dosen-dosennya yang wadon-wadon, Pak, pakai celana pendek coba. Ngeri, Pak. Ya, saya kadang-kadang sifat muda saya. Alhamdulillah, astagfirullah. Dan ayu-ayu, Pak, dosennya itu, Pak. Sekarang di Makassar kami ke sana sekali, Pak. Ya mana Universitas Teologi, Pak. Di Makassar, Pak. Anehnya banyak orang Islam yang masuk di sana. Dosennya juga wadon-wadon, ayu-ayu, Pak. Cantik-cantik, Pak. Ya dibanding ibu-ibu, cantik ibu-ibu sedikit lah. Ya Allah. Pakai celana pendek. Sininya pipinya merah, rambutnya merah, alisnya merah kayak tuyul, Pak. Aduh, ini piye kuat ya Allah, paringi kuat ya Allah. Di Istiqlal dosen Yahudi seperti itu. Maka gara-gara bikin terowongan katedral dan Istiqlal rusak sekarang. Itu gara-gara dorongan jil kepada pemerintah. Mulyono ya Allah. Rusak Istiqlal itu. Zaman Pak Karno nggak ada, Pak Harto nggak ada, nggak boleh malah. Saya sering bolak-balik sekarang malas ke Istiqlal, Pak. Karena di terowongan itu berpapasan dengan orang ayu-ayu, Pak. Itu bahasa Cina ayu ya. Cantik-cantik. Dan nggak ada yang gembrot, Pak. Ini LN yang ngono, Pak. Aduh, saya sudah tua, kadang-kadang miring otak saya, Pak. Maka Mbak Putri, udah jangan sering ke Istiqlal, nanti sampai di rumah malah ngalamun. Karena di terowongan itu, Pak, ada asu lewat di situ, Pak. Coba bagaimana itu? Campur aduk orang Islam lewat di terowongan itu, orang Kristen lewat di itu. Alasannya hablum minan nas, coba. Maka rusak Istiqlal. Yang bersih mana? Azumar, Pak. Enggak ada asu ke sini, Pak. Alhamdulillah. Ayu lagi. Baik. Kalau enggak saya tutup, ngomong terus nanti Kiai. Ya, sampai jam 8 saya itu kan jurukam, Pak ya. 17 tahun di P3 saya jurukam. Tapi P3 zaman dulu. Sekarang aku moh. Karena P3 sekarang partai pontang-panting, Pak. PKB sekarang partai kebingungan. PKS, waduh, saya keluar dari PKS. Saya ini penasihat PKS Dr. Ahmad Saihu. Kata Dr. Saihu, kok ngambek Mbah Kiai? Salahmu, saya kan suruh kalian semua jadi oposisi. Aduh, malah jadi Kim plus, Kim Markus, Kim tikus.
Agar saya keluar dari PKS penasihat ya. Nah, cuma dikasih menteri satu, kalian ikut di lingkaran syaitani rajim. Dan saya partai Azumar Indonesia. Baik, cukup saudara ya. Mudah-mudahan nanti dengan acara halal bihalal nanti kiai kesini lagi, insya Allah. Murah undang kiai, nggak dikasih nggak apa-apa kok. Nggak dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih terlalu sampai itu. Baik, terima kasih. Ini gaya ceramah kiai seperti ini. Nanti yang sudah punya nomor saya nanti sering lihat YouTube saya itu. Saya orangnya tegas, Pak. Haram. Tapi ceramah saya itu ada politiknya, Pak. Ora popo. Yang penting nggak boleh menghujat orang. Mulyono. Baik, kita akhiri kafatul majlis, saudara. Setelah itu sholat isyraq, setelah itu pulang ke rumah masing-masing, sarapan di rumah masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum sumassalam ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.